Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Jayanegara merupakan pemimpin kerajaan Majapahit kedua yang bertahta pada periode tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Sejarah mencatat ia merupakan Raja Majapahit yang paling dibenci. Selama era pemerintahan Jayanegara, muncul rangkaian pemberontakan yang akhirnya menewaskan sang raja. Lahir pada tahun 1294 Masehi, Jayanegara adalah putra dari pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Jayanegara merupakan buah hati Raden Wijaya dengan istri yang berasal dari kerajaan Dharmasraya atau Sumatera bernama Darapetak atau Indreswari. Keberadaan Darapetak tidak terlepas dari ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 hingga 1286 Masehi oleh kerajaan Singosari yang diperintah Raja Kertanegara dan beribu kota di Malang, Jawa Timur. Setelah Singosari runtuh, Majapahit muncul sebagai penerus kekuasaan terbesar di tanah Jawa. Alasan Jayanegara tidak disukai para raton menyebutkan Jayanegara diberi nama atau gelar yang ditafsirkan sebagai olok-olok. Nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Sejarah naik takhta pada tahun 1309 dengan gelar Sri Maharaja Wilanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan sosok putra mahkota Raden Wijaya ini. Salah satu penyebabnya adalah karena Jayanegara berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari wangsa raja-raja di Jawa. Selain itu, Jayanegara bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir Raden Wijaya. Pitono Hadjowardoyo dan kawan-kawan dalam buku berjudul Para Raton tahun 1965 memaparkan sebelum menikahi Darapetak, Raden Wijaya sudah punya beberapa istri yang semuanya adalah putra Kertanegara. Dengan kata lain, Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara, raja terakhir Singosari. Merujuk negara Kertagama, Haris Daryono Ali Haji dalam menggali pemerintahan negeri Daho tahun 2012 menyebutkan kebiasaan raja-raja Jawa di zaman dahulu bahwa yang berhak menggantikan tahta kerajaan adalah anak yang lahir dari permaisuri, entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Jayanegara digambarkan sebagai sosok raja yang punya sifat jahat, kejam, dan gila kekuasaan. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah negara Kertagama tahun 2006 menuliskan Jayanegara sangat khawatir kehilangan tahtanya. Dikutip dari Raja-Raja Jawa, Sejarah Kehidupan Keraton dan Perkembangannya di Jawa tahun 2007, karya Purwadi, Jayanegara melarang dua adik perempuannya, yakni Dyah Gita Raja atau Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa menikah. Jayanegara selalu menghalangi jika ada pria yang hendak meminang kedua adik tirinya itu. Ia takut
jika nantinya suami adik-adiknya tersebut mengancam kekuasaannya sebagai pemilik tunggal tahta Majapahit. Sikap dan sifat Jayanegara ini kemudian memantik rangkaian pemberontakan yang bahkan dimotori oleh orang-orang kepercayaan ayahnya, yakni Raden Wijaya sendiri. Mereka menganggap tahta Majapahit jatuh ke tangan orang yang salah. Dari sekian banyak pemberontakan pada era Jayanegara adalah beberapa yang paling mengguncang Majapahit. Antara lain, perlawanan yang dipimpin oleh Nambi pada tahun 1316 Masehi, Rasemi pada tahun 1318 Masehi, hingga Rakuti pada tahun 1319 Masehi. Dua pemberontakan terakhir dilakukan oleh anggota Dharmaputra, jabatan untuk orang-orang yang memiliki kedudukan khusus dan dulu ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya. Purwadi dalam sistem pemerintahan kerajaan Jawa klasik tahun 2007 menyebutkan Dharmaputra terdiri dari 7 orang, yakni Rasemi, Rakuti, Rawedeng, Rayuyu, dan Rabanyak, Rapangsa, serta Ratanca. Jayanegara selalu lolos dari maut dalam berbagai aksi pemberontakan. Salah satunya berkat bantuan Gajah Mada yang kelak menjabat sebagai Mahapatih Majapahit pada pemerintahan berikutnya. Nyawa Jayanegara melayang justru ketika situasi kerajaan sudah damai dan tenang di tangan orang dalam istana yang tidak lain adalah tabib sekaligus pengawal kepercayaannya sendiri yang juga anggota Dharmaputra, yaitu Ratanca. Pada tahun 1328 Jayanegara tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Sebelumnya, sang raja meminta Ratanca mengobati sakit bisulnya. Saat itulah Ratanca justru menikam Jayanegara dari belakang dan mati seketika. Gajah Mada yang saat itu bertugas sebagai bayangkara atau pengawal khusus raja langsung bertindak dengan membunuh Ratanca. Jenazah Jayanegara dikebumikan di Trowulan dekat Mojokerto, Jawa Timur, yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit kala itu. Setelah Jayanegara tiada, yang dinobatkan sebagai penguasa Majapahit berikutnya adalah Dyah Gita Raja atau Tribuana Tunggadewi. Pemimpin perempuan ini adalah Ibunda Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, karir Gajah Mada melesat hingga ditunjuk sebagai Mahapatih Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa untuk menyatukan Nusantara.